Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Jamfri Vlog. Oke sahabat, dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang terbaik tentunya dan diberikan kesehatan. Oke teman-teman, apa yang akan kita bahas kali ini, kita akan coba ngobrol-ngobrol santai tentunya yang masih berhubungan dengan video YouTube ya. Bagi kreator, bagi YouTuber pemula nih, boleh disimak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apa sih penyebabnya kita itu artinya yang sudah monetisasi nih ya, kok lambat sekali mendapatkan penghasilan. Jadi ini perlu digali lagi ya teman-teman ya, karena jangan terus-terusan kita melakukan hal-hal yang salah. Jadi biar nggak terulang kembali ya teman-teman ya. Nah yang enaknya ini YouTuber pemula yang baru-baru saja memulai, ini mungkin bisa diterapkan di channel kalian ya teman-teman ya. Yang pertama, gimana bang kalian itu kalau membuat channel supaya artinya berpenghasilan di kemudian hari, karena ini sangat berhubungan erat dengan penghasilan kalian ya, konten YouTube ini ya. Kalau memang niat kalian ingin berpenghasilan di YouTube tentunya ya teman-teman ya. Nah yang pertama, konsepkan ya teman-teman. Kalian harus memiliki konsep ya teman-teman. Artinya kalian di sini sudah mengatur perencanaan apa kedepannya yang akan kalian bahas, apa yang kedepannya akan kalian buat konten seperti itu teman-teman. Terkonsep ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu fokus terhadap editing itu tidak terlalu berpengaruh juga, cuman memang perlu ya masalah itu. Intinya konsep daripada video kalian. Nah jadi jangan pernah kalian melakukan apa yang namanya ikut-ikutan. Ini kan kebanyakan ya teman-teman ya, kadang-kadang bikin konten itu hanya sekedar ikut-ikutan. Oh ini kebetulan lagi rame, ikut ini, bikin konten seperti ini. Nah itu sebenarnya salah besar ya teman-teman ya. Itu bisa saja menjerumuskan channel kalian, malah membuat channel kalian semakin sepi seperti itu. Nah jadi konsepkan benar-benar, setelah matang baru kalian terapkan, pikirkan benar-benar. Nah seperti itu ya teman-teman. Jalur mana ini menghindari agar video kalian itu nggak ngacak ya teman-teman. Artinya menghindari agar video kalian itu nggak jadi es cendol dawet ya teman-teman. Mengerti es cendol dawet? Es cendol dawet dicampur dengan es campur ya teman-teman ya, gimana rasanya. Nah, seperti itu. Kemudian kalian harus mengonsepkan sasaran ya teman-teman. Yang saya maksud di sini apa yang diinginkan penonton seperti itu ya kalian. Karena satu kali upload itu video, misalnya kalian membuat satu video konten, itu sudah terbentuk tema ya teman-teman, sudah terbentuk metadatanya, sudah terbentuk tema, dan algoritma itu sudah mulai beraksi ya teman-teman. Begitu ada yang nonton video kalian itu sudah mulai bekerja, YouTube mulai merespon dari video kalian yang kalian upload seperti itu maksudnya. Nah jika kalian campur dengan konten yang lain, misalnya ini banyak sekali terjadi pada YouTuber pemula ya, yang akhirnya setelah monetisasi ya, akhirnya nggak pernah lagi diurus gitu channelnya, nggak pernah lagi untuk bikin konten. Itu banyak terjadi ya teman-teman. Jadi misalnya kalian bikin satu video masalah ini ya, misalnya kalian ahli ini di bidang video comot mencomot ya, atau mengolah berita-berita viral misalnya ya teman-teman ya. Nah jadi kalian fokus itu saja ya teman-teman. Karena apa, kalau sudah satu saja video kalian upload, itu algoritma sudah berjalan dan sudah ditawarkan kepada peminat-peminatnya ya teman-teman ya. Jadi apabila kalau kalian diganti dengan video, artinya
video jalan-jalan kalian rekam, wah kita lagi di pantai bang, ini macam-macam ya gitu ya. Itu kebanyakan ya YouTuber pemula seperti itu ya. Entah kenapa biar dilihat orang jadi YouTuber gitu mungkin ya teman-teman ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Ini penyakit yang harus dihindarin. Jangan membanggakan di tengah orang lalu kamera gitu ya. Akhirnya apa? Tercampur video kalian ya teman-teman. Jadi minat yang tadi benar-benar ditawarkan, yang tadinya senang nonton, setelah melihat uploadan terbaru mereka nggak akan tertarik. Seperti itu. Jadi fokuskan satu tema gitu ya teman-teman. Yang kedua, ini banyak terjadi sama pemula juga ya teman-teman ya. Biasanya ego itu egois ya, nggak kontrol. Nah, dalam hal apa egonya ini? Biasanya diterapkan dalam hal pengeditan ya teman-teman ya. Jadi banyak teman itu yang bikin video YouTube itu fokusnya pengeditan ya, pengeditan yang bagus biar menarik dia bilang. Tapi belum tentu ya teman-teman, itu setengah mati kalian ngedit nggak bakal menarik kalau di mata peminatnya nggak cocok ya teman-teman, karena penilaian orang itu berbeda-beda. Nah, yang intinya harusnya itu ya dari video itu ada bobot yang membuat penonton itu hingga ke titik akhir untuk menonton gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai artinya kita fokus di pengeditan video tapi fokus di isi video seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa? Ini sangat menentukan video kalian itu nanti 1 tahun ke depannya. Kemudian yang ketiga ya teman-teman ya, untuk pemilihan video. Ketiga ini kalau kalian benar-benar cerdas, kalian bisa memilih ya teman-teman ya. Yang ketiga ini ada 2 jenis video, yang mana video itu hanya ramai sesaat, artinya setelah lama tidak akan pernah disentuh oleh para peminatnya lagi. Nah, yang kedua ada video yang mana itu sepanjang tahun pasti akan ada penonton yang mengunjungi ya teman-teman. Ini menentukan penghasilan kalian juga ke depannya ya. Jadi penghasilan YouTube seperti itu. Jadi kalian saja yang memilih gimana itu bang, kok bisa ada 2 jenis video seperti itu. Memang saya pelajari setelah saya riset, memang seperti itu ya teman-teman ya. Selama ini saya kan ada beberapa konten, ada beberapa channel yang sudah saya terapkan, dan di situ saya dapatkan ya teman-teman, ada video yang benar-benar rame gitu ya teman-teman. Memang betul rame pada saat itu, dan hitungan jam detik itu rame teman-teman, rame. Namun untuk jangka panjang itu kalau sudah lewat pada 1 tahun ya teman-teman, itu nggak akan menghasilkan uang lagi, mati ya teman-teman ya. Mati artinya mati, bukan mati nggak bisa ditonton, bukan. Dan ada 2 jenis video yang seperti saya bilang tadi. Yang satunya video ini lambat, namun sepanjang tahun para penonton itu pasti akan mencari dan berinteraksi terus dengan video-video yang kita olah. Jadi di sini sangat menentukan penghasilan kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian tentukan yang baik-baik. Contohnya gimana bang kalau video yang jangka pendek rame namun nanti lama-lama nggak viral lagi gitu ya. Nah, ini bisa diambil buat kalian yang ingin membuat konten ya. Ini saya jelaskan seperti ini. Kemarin memang saya ada membuat 1 channel ini nggak perlu saya kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi ini hanya sebagai untuk percobaan, untuk pembelajaran, dan saya terapkan buat kalian semua untuk memberi ide-ide gitu ya teman-teman ya. Nah, contohnya apa? Ini video masalah pemberitaan ya teman-teman ya. Jadi video pemberitaan itu viralnya cepat sekali ya teman-teman ya. Nah,
viralnya cepat, bahkan hitungan menit. Kalau memang lagi viral-viralnya itu ya teman-teman bisa tembus sampai 30.000, bahkan 40.000, bahkan ratusan ribu teman-teman. Cuman orang-orang seperti ini harus benar-benar cerdas dan harus gesit untuk mencari info-info terbaru ya teman-teman ya. Karena kalau kalian infonya kurang wawasan, artinya kurang menjelajahi info-info di YouTube juga, itu penghasilannya akan menurun. Karena kalau nggak tepat sasaran kan nggak akan rame ya teman-teman. Jadi harus mengikuti terus yang viral-viral, seperti itu. Tapi resikonya nanti kalau sudah 2-3 tahun ke belakang, itu tidak akan pernah lagi tersentuh oleh para netizen ya teman-teman. Bukan para netizen, para penonton, para peminat seperti itu. Silahkan cobakan saja. Itu kalau untuk saat ini itu bisa sampai ratusan ribu ya teman-teman. Nah, beda halnya dengan channel artinya yang berbagai kreativitas. Nah, di sini saya melakukan riset juga dan melakukan penilaian tentang video atau konten yang berbau kreativitas ya teman-teman. Mungkin ada keahlian-keahlian tertentu pada seseorang yang dibuat konten. Kalau masalah seperti itu, apalagi sangat bermanfaat ya teman-teman ya, itu panjang ya teman-teman ya. Mungkin 3-4 tahun ke belakang masih banyak para penonton yang mencari atau menonton, tergantung daripada kepentingan mereka. Karena ilmu-ilmu sejenis kreativitas itu memang nggak pernah mati ya teman-teman. Begitu lahir orang yang baru-baru besar, baru-baru besar, begitu biasanya kan anak kita ini kan habis remaja tua ya teman-teman ya. Jadi anak-anak angkat-angkatan yang sekolah-sekolah dulu menjadi orang-orang dewasa, mereka akan berpikir mencari hal-hal yang kreatif melalui video YouTube ya teman-teman, seperti itu. Bisa dipahami. Nah, jadi itulah ya teman-teman, ada beberapa pemicu yang membuat penghasilan kalian itu lambat gitu ya teman-teman. Dan di sini sudah saya buka rahasianya supaya channel kalian itu menghasilkan dolar terus, nggak pernah mati. Ada beberapa contoh konten sudah saya buka semua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan pernah putus asa tentunya ya teman-teman ya. Apapun yang kita jalan ini syukuri, karena dengan syukur Allah akan menambah nikmat kita ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.